Bahasa apa dari tadi? Ya, ada lagi tidak yang mau ditanya? Ada lagi. Ya, itu kalau mencederai, tapi biasanya ada yang menghapus tato itu enggak mencederai ya. Tapi kalau udah mencederai Pernah nggak pernah apa-apa. pernah saya tanya Ustadz, tapi itu per sentinya tuh mahal sekali Ustadz. Oh ya, enggak usah. Dan Saya bukan itu juga biayanya mahal itu. iya. ya. Dan itu juga nggak ngejamin bisa bersih total Ustadz. Betul. Soalnya udah masuk ke dalam daging ya. Udah menyatu ya. Kenapa? Iya. Jangan takut. Saya juga mandi tato. Yang jelasnya pada saat itu kita tidak tahu. Nah sekarang ketika Anda sudah paham, jangan ditato lagi. Saya juga mantan Saya di tukang, punggung saya itu tato semua itu sampai di bawah. Jangan ditambah lagi aja Ya. kan gitu. Tuh. saya mantan tukang tato. Saya mantan pencopet, Pak. Pencopet janda. Ya, Nek, Pasien saya ada lagi nih. Banden. Bang Wira, Iya Ustadz. ada ayat Allah yang mengatakan begini, sesungguhnya rahmatku lebih cepat daripada murkaku, itu loh Bang. Ampunannya sangat luas, jangan khawatir Bang. Beda sama tetangga sebelah Bang, agama sebelah Bang. Mesti disiksa dulu, ditusuk tambungnya, diludahin, pokoknya harus sengsara lah untuk bisa diampuni. Itu Jangan nyindir-nyindir Gimana Pak itu, Pak? Denny lah. Ini biar kita itu tambah enak ya. Jadi pandangan dari Ibnu Hajar membuat tato haram berdasarkan adanya laknat dalam hadis, maka wajib menghilangkannya jika memungkinkan, walaupun dengan melukainya, kecuali jika takut binasa, tertimpa sesuatu atau kehilangan manfaat dari anggota badannya, maka boleh membiarkannya dan cukup dengan bertaubat untuk menggugurkan dosa. Dan dalam hal ini sama saja antara laki-laki dan wanita gitu. Cukup dengan bertobat dong, kalau memang wah ini tidak bisa ini gitu. Walaupun bisa ini tambah mencederai, ini tambah rusak anggota ini gitu. Karena dasarnya Islam itu kan tidak boleh merusak anggota. Iya Ustadz. Pas ditato setelah bertahun-tahun mau menghilangkan lagi malah merusak, tambah merusak. Ya, gitu maksudnya. Allah. Nah itu masuk kategori dosa besar atau dosa ringan Ustadz? Ya, ini pokoknya ini tak kasih tahu. Tanda-tandanya dosa besar itu kata ulama, selain syirik, kalau syirik itu dosa nomor 1 sudah. Di bawahnya syirik itu dosa besar. Nah, tanda-tandanya dosa besar itu adalah dosa yang Allah sebutkan dengan hukumannya. Contohnya orang berzina, zina ada 2, muson ghairu muson, wazaniyatu wazani fajlidu, kan gitu. Bagi orang zina perempuan dan laki-laki rajam. Nah coba, dosanya oleh Allah diberi hukuman rajam. Yang kedua, membunuh. Orang membunuh kan dihukum kisos. Iya. Berarti ini dosa besar. Ya. Terus mabuk. Kalau mabuk kan dicambuk. Ya. Ada yang 80 kali gitu. Nah, kenapa 3 ini dijadikan dosa, disebut dosa besar? Karena Allah menyebutkan jenis perbuatannya dan hukumannya. Nah, kalau seperti ini kan enggak, misalnya memandang perempuan kan dosa. Tapi kan cuma dosa doang, tidak disebutkan harus diginiin, kan enggak kan? Iya. Nah, kalau membunuh harus kisos, dibunuh juga. Kalau berzina dirajam. Nah, untuk dosa-dosa yang tidak ada hukumannya, yang penting dosa gitu. Ya udah dosa. Nah, untuk mengetahui dosa besar, dosa kecil itu, ya itu bedanya. Kalau dosa besar itu Allah sebutkan dengan hukumannya. Misalnya orang zina ya dirajam, orang membunuh ya dibunuh. Meskipun Orang itu kita tobat nasuha juga Ustadz. Ya, kalau sudah ketahuan secara hukum Islam
hakim wajib ya supaya tidak dibuat peringatan untuk yang lain. Tapi misalnya dia tidak ngaku, hakim juga gak tahu, tapi dia bertobat, dia diterima oleh Allah. Itu loh. Ya. Dan bisa menghilangkan dosa itu. Ustaz, Iya. Ustaz, yang dipancung itu juga kan kalau bertobat dia masuk surga, Ustaz ya. Ya intinya kalau selagi dia malam yugorgir bertobat, dia diterima oleh Allah. Kan tadi kan saya udah jelaskan, umatnya Nabi Muhammad itu ketika kita masih sehat, dosa apapun ya disuruh bertobat. Kecuali dua ini, ditutup pintu tobat tuh dua. Malam yugorgir, sekarat ya. Udah mau mati, kayak Fir'aun itu loh. Fir'aun kan udah tenggelam beriman dia. Padahal dia udah sekarat dia. Baru tobat. Ya dan diterima sudah. Yang kedua yang tidak diterima itu ketika matahari terbit dari barat. Berarti kiamat gitu. Makanya kalau sudah kiamat, orang mau lari ke masjid, ke musola, mau tobat, mau baca Quran, percuma sudah. Ya. Misal kiamat sekarang mendadak, langsung kita sadar, ayo ke masjid, ayo tobat. Ya percuma udah. Jadi ada dua. Ya, pintu tobat itu ditutup. Pertama, malam yugorgir. Kedua, matahari terbit dari barat, maksudnya kiamat. Itu ditutup sudah. Nah, selagi tidak ada dua ini, apapun itu, walatai asumi rohillah. Jangan pernah putus asa kepada rahmatnya Allah. Maksudnya gini loh, waduh, tidak mungkin dosa saya ini dimaafkan oleh Allah. Nah ini tidak boleh, karena tidak ada. Dosa yang tidak dimaafkan itu tidak ada. Gitu ya. Nah, kalau orang gini, aduh saya terlalu banyak dosanya, tidak akan udah dimaafkan. Nah ini termasuk orang ini putus asa kepada rahmatnya Allah. Seakan-akan Allah itu tidak maha pemaaf gitu loh ya. Padahal kan dalilnya jelas. Andaikan hambaku ini dosanya sebanyak buih-buih di lautan gitu ya. Ya. Iya. Lalu dia minta maaf, ya aku maafkan. Bahkan ada juga hadis gini, kalau ada orang yang berdosa, lalu dia minta maaf kepada Allah, Allah malah bahagia, senang. Justru Allah tidak suka orang yang berbuat kebaikan tapi riya, gitu. Ya, Ya ini yang susah Ustaz. apanya? Ria itu Ustaz, menghilangkan sifat ria itu. Makanya ada kisahnya kiai ya, wali dia. Kalau ibadah tuh setiap malam itu ibadah terus. Terus iblis ini ingin menyesatkan wali ini dengan cara ibadahnya kiai ini dikalahkan. Misalnya ibadahnya kiai ini 7 jam ya. Nah, iblis ini pura-pura ibadah 10 jam. Akhirnya kiai ini gini, kamu kok kuat ibadah seperti itu? Tidak bisa saya mengalahkan kamu, kata kiai. Kok bisa kamu seperti itu? Akhirnya iblis ini mengatakan, ya kamu gak bisa seperti saya. Kalau pengen bisa, kamu harus berbuat dosa dulu. Dosa apa kira-kira yang enak itu? Ya berzina saja. Janganlah terlalu besar zinanya. Gimana kalau membunuh? Aduh, takut juga saya membunuh terlalu besar. Oh minum aja. Mikir-mikir dia. Pas minum beneran, akhirnya mabuk, ada seorang wanita karena mabuk diperkosa. Karena takut malu dia dibunuh. Akhirnya gara-gara mabuk 3 dosa itu dilakukan semua. Nah, terus dia diarak sama orang. Diarak mau dibunuh, setan datang, iblis itu. Aku bisa menyelamatkan kamu. Gimana caranya? Ya bilang aja di hati kamu bahwa kamu ikut aku. Langsung dia bilang saya ikut kamu, mati dia. Maka mati su'ul khotimah. Ya. Coba. Itu tipu dayanya iblis itu luar biasa. Ya. Orang diembel-embel gini, ya kamu gak bisa mengalahkan saya Kiai. Saya kenapa kok tobatnya seperti ini ibadahnya? Karena saya melakukan dosa. Nah kamu kan enggak. Nah kalau kamu ingin seperti saya, ya kamu harus berdosa seperti saya. Pasti kuat itu ibadah itu.
Gitu. Nah, ini ibaratkan gini. Kadang-kadang kita ini untuk tobat itu, untuk ibadah itu berat. Ya karena kita santai aja, seakan-akan tidak punya dosa gitu loh. Coba orang-orang itu kalau sudah pendosa terus tobat, itu luar biasa tobatnya. Karena diingat terus, ya Allah, takut terus kan ya. Ya gitu. Makanya intinya itu udahlah ya. Pokoknya dosa apapun dalam Islam itu selagi malam yugorgir, segeralah. Ya, jangan pernah mengatakan, aduh dosa saya gak akan diterima. Gak akan, tobat saya gak akan diterima oleh Allah. Terlalu besar, jangan. Ya, itu namanya putus asa kepada rahmatnya Allah, itu tidak boleh. Jadi intinya kita harus berprasangka baik aja ya Ustadz. Iya, ya harus yakin memang Allah itu maha pemaaf. Bahkan kan ada hadis, Anda kan semua manusia ini baik semua, tidak berbuat dosa. Akan ku ganti dengan hamba-hamba manusia yang lain, mereka berbuat dosa. Nah, secara akal, ibaratkan gini loh, kalau orang tidak berbuat dosa, untuk apa saya maha pemaaf? Kan tidak ada yang berdosa, tidak ada yang minta maaf ke saya. Seakan-akan pemaafnya Allah udah aktif nantinya. Seakan-akan gitu. Ya. Karena Allah itu maha pemaaf, ya dia ciptakan manusia-manusia yang berdosa supaya dia sadar, ya segera kembali gitu. Udah gitu aja lah. Iya Ustadz. Makasih Ustadz.